وإليه تحشرون الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiryandi. Saya merupakan guru PPKN di SMP Negeri 16 Kota Cirebon. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Syekh Kuala. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melakukan uji kinerja atau UKIN praktik pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan kelas 8. Berikut video UKIN praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, mengawali kegiatan hari ini, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Siap. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang tidak hadir? Siapa? Dimas. Oke, Dimas sama Gilang ya. Dimas sama Gilang. Kenapa? Sakit. Kita doakan mereka berdua bisa sembuh kembali ya. Amin. Ya. Nah, sekarang anak-anak silakan rapikan dulu tempat duduknya. Bukunya disimpan di atas meja. Terus pakaiannya silakan dirapikan. Kalau yang belum rapi silakan dirapikan terlebih dahulu. Kemudian kalau ada sampah silakan dipungut dulu ya, lalu dibuang ke tempat sampah ya. Sudah siap ya untuk belajar hari ini? Ya, siap. Nah, sekarang Bapak punya tayangan video inspiratif yang bisa kalian ambil hikmahnya ya. Semoga dengan tayangan video tersebut kalian bisa termotivasi ya, terutama dalam belajar dan mengejar cita-cita kalian. Ya, silakan bisa disimak ya. Telah penerima bidik misi. Kita sambut Saudari Biru Kodriah, mahasiswi Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya, di sini saya seorang yang berasal dari keluarga buruh, tidak pernah menyangka bisa dapat berdiri di sini. Ayah saya dan ibu saya adalah seorang buruh tani, bukan lagi petani, tetapi buruh tani yang mungkin setiap kali menanam hanya mendapatkan upah 5.000 sampai 10.000. Suatu hari saya pernah bercerita kepada ayah saya, Bapak, Ibu, saya pengen kuliah seperti teman saya yang lain. Dan tidak ada jawaban dari Bapak Ibu saya seperti yang diceritakan oleh Bapak Muhammad tadi. Satu jawaban, hanya tetesan air mata. Kemudian paginya saya melihat ayah saya naik sepeda ke Klaten, kemana-mana untuk mencarikan saya beasiswa agar saya bisa kuliah. Saya tidak bisa mengucap apa-apa saat itu karena saya pun tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Yang saya tahu saat itu, saya hanya berusaha menjadi sesuatu baik di sekolah saya saat itu. Bagi saya, berstatus sebagai seorang mahasiswa adalah sebuah anugerah besar, sehingga mampu mengantarkan mimpi-mimpi besar saya menjadi seorang mahasiswa berprestasi Universitas Gadjah Mada, menjadi mahasiswa berprestasi terinspiratif tingkat nasional, bahkan duta peperangan Indonesia. Semua itu tak lain dan tak bukan berasal dari bidik misi. Nah, itu ya tayangan video inspiratif dari salah satu mahasiswa Universitas Gadjah Mada ya, yang berasal dari keluarga buruh, tapi beliau bisa meraih banyak prestasi ya ketika mahasiswanya. Nah, ini
semoga menjadi inspirasi untuk kalian ya yang sekarang sedang mengenyam pendidikan pada jenjang SMP ya, untuk meraih cita-cita kalian ya. Tidak ada yang tidak mungkin ya, seperti itu. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya, materi minggu lalu kita membahas tentang apa? Proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, sekarang kita akan belajar materi selanjutnya. Nah, sebelum itu Bapak ingin bertanya, siapakah yang ke sekolahnya diantar oleh orang tua atau keluarganya menggunakan sepeda motor? Ya, banyak ya. Bapak ingin bertanya, kalian berangkat ke sekolah menggunakan sepeda motor, memakai helm tidak? Ada yang memakai, ada yang tidak. Bawa surat-surat seperti SIM atau STNK? Bawa. Ada yang juga yang tidak ya. Nah, ketika kalian memakai helm, membawa surat-surat seperti SIM, STNK ke sekolah ya, ketika diantar sama orang tua, nah itu merupakan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, itu yang akan kita pelajari untuk pembelajaran hari ini. Nah, jadi materi yang akan kita bahas yaitu mengenai menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya. Nah, selanjutnya Bapak akan menyampaikan kompetensi dasar yang akan kita pelajari ya untuk pertemuan kali ini. Yang pertama, menanggapi tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia secara adil. Yang kedua, menunjukkan sikap disiplin dalam menerapkan aturan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Yang ketiga, memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Yang keempat, mendemonstrasikan pola pengembangan tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Nah, itu untuk kompetensi dasarnya. Selanjutnya, untuk indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama nih, menunjukkan sikap bersyukur sebagai bentuk menanggapi peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia secara adil. Yang kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap aturan sesuai nilai-nilai peraturan perundang-undangan nasional. Yang ketiga, menjelaskan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, menelaah sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, menyajikan hasil penjelasan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, menyajikan hasil telaah sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu untuk indikator pencapaian kompetensinya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yang akan kita pelajari untuk pertemuan kali ini, melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model problem based learning, diharapkan yang pertama, peserta didik dapat mensyukuri sebagai bentuk menanggapi peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia secara adil. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap aturan sesuai nilai-nilai peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan sikap sesuai peraturan perundang-undangan. Yang keempat, peserta didik dapat menelaah sikap sesuai peraturan perundang-undangan. Yang kelima, peserta didik dapat menyajikan hasil penjelasan sikap sesuai peraturan perundang-undangan. Dan yang keenam, peserta didik mampu menelaah sikap sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, itu tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari untuk pertemuan kali ini. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning ya. Jadi kalian nanti dibuat kelompok untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya, nanti masalahnya tiap kelompok berbeda-beda. Ya, seperti itu. Kemudian, selama proses pembelajaran ini berlangsung, Bapak akan menilai dari 3 aspek ya. Yang pertama, aspek sikap ya. Jadi sikap kalian selama proses pembelajaran bagaimana ya. Yang kedua, aspek pengetahuan.
Nah, aspek pengetahuan ini diukur dari pretest dan posttest menggunakan quizzes ya. Seperti itu. Yang ketiga, aspek keterampilan. Jadi aspek keterampilan itu nanti Bapak lihat dari keaktifan kalian. Bertanya, menjawab ya ketika diskusi. Nah, seperti itu ya. Itu adalah 3 aspek yang Bapak akan nilai selama proses pembelajaran ini berlangsung. Sekarang saatnya kita pretest. Silakan keluarkan HP-nya ya dan siapkan kuotanya. Ya, silakan masukkan kode gamenya 262127. Ya, sekarang pretestnya Bapak mulai. Ya, silakan dikerjakan. Bapak akhiri ya. Kita lihat siapa yang menempati peringkat 1, 2, dan 3. Ya, kita lihat siapa juara 1, 2, dan 3. Ya, juara 3 Farid, juara 2 Sipa, dan juara pertama Petra. Ya, tepuk tangan untuk 3 orang tersebut ya. Nah, kita sudah melakukan pretest ya. Selamat kepada 3 besar ya yang tadi sudah disebutkan. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan materi ya secara umum terkait pembelajaran hari ini, yaitu terkait menampilkan sikap sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, di slide ya, bisa kalian simak. Di sini ada apa itu sikap sesuai peraturan perundang-undangan. Coba ada yang bisa bacakan? Yaitu sikap yang mencerminkan kepatuhan, taat, siap, sedia melaksanakan aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Ya, terima kasih sih Pak. Ya, jadi betul ya. Sikap sesuai peraturan perundang-undangan yaitu sikap yang mencerminkan kepatuhan, taat, ya, siap sedia melaksanakan aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah, atau dengan kata lain yaitu sikap patuh ya terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, itu pengertian dari sikap sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya di sini ada indikator kesadaran hukum warga negara. Jadi ada 4 indikator dikatakan seseorang atau warga negara itu ya sadar akan hukum di sini. Yang pertama dari pengetahuannya, yang kedua terkait pemahaman kaidah-kaidah hukum ya. Bukan hanya tahu tapi dia paham apa yang ada dalam peraturan tersebut ya. Jadi bukan hanya tahu tapi dia juga paham maksudnya apa dibuat peraturan tersebut ya. Tujuannya apa? Nah, seperti itu ya. Yang selanjutnya, sikap terhadap norma-norma hukum. Indikator yang keempat yaitu perilaku hukum ya. Jadi ini terkait dengan perbuatan hukum ya. Bapak ada tayangan video terkait menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Silakan disimak dan Bapak harapkan kalian memiliki 1 pertanyaan terkait video ya, silakan disimak ya. Pelanggaran seperti yang terlihat di Jalan Simpang 5 Senen, Jakarta Pusat. Nah, itu ya tayangan video yang Pak tayangkan. Silakan ada yang ingin ditanyakan terkait video? Ya, Azam ya mau bertanya. Silakan Azam. Pak, izin bertanya, kenapa kita harus mematuhi peraturan lalu lintas?
Ya, mengapa kita harus mematuhi peraturan lalu lintas? Ya, pertanyaan yang bagus. Nah, selain Ajam, ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, Talia ya, ingin bertanya, silakan. Ya, silakan Talia. Pak mau bertanya, Ya. dari tayangan video tersebut, menurut Bapak, apa penyebab faktor pelanggaran lalu lintas? Ya, pertanyaan yang bagus ya dari Talia. Apa faktor penyebab pelanggaran lalu lintas? Pertanyaan yang diajukan oleh Ajam dan Talia sudah bagus ya, sudah berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, pertanyaan yang diajukan oleh Ajam dan Talia kita akan tindak lanjuti pada langkah selanjutnya, yaitu pada tahap diskusi ya, seperti itu. Nah, sekarang Bapak akan bagi kalian menjadi 4 kelompok ya, dan nampaknya kalian sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Coba kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Ya, sudah. Kalian sekarang akan menelaah ya satu kasus yang berkaitan dengan materi. Ya, silakan kalian telaah, kemudian diskusikan, nanti dipresentasikan ya. Dan sekarang Bapak akan bagikan LKPD dan bahan ajarnya untuk tiap-tiap kelompok. Silakan guys. Oke. Ya. Nah, sekarang LKPD-nya sudah Bapak bagikan ke tiap kelompok. Silakan pelajari petunjuk-petunjuk yang ada dalam LKPD-nya. Silakan dikerjakan. Ya, dalam pengerjaan kalian bisa menggunakan buku paket, ya, bahan ajar maupun internet ya untuk mencari informasi terkait kasus kalian ya masing-masing. Nah, karena kasusnya itu dalam bentuk link YouTube, ya Bapak akan bagikan link YouTube-nya di grup kelas. Silakan kalian untuk memudahkan bisa mengakses link YouTube-nya di grup kelas ya. Oke. Ya. Ya, kelompok 1 ada kesulitan. Maaf mau bertanya, ini apa yang kaitan permasalahan dengan materi? Ya, kaitan permasalahan dengan materi ya, maksudnya itu nanti kalian kaitkan dengan materi. Materi sekarang kan terkait menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya. Kalian ini bahas apa? Dapat kasus apa? Nah, bullying di sekolah. Nah, bullying di sekolah itu apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak? Nah, nanti dikaitkan. Kalau tidak, apa alasannya? Terus bisa juga kaitkan dengan sanksinya apa bagi para pelaku bullying, kayak gitu ya. Oke, paham ya? Kelompok 1 ya. Kelompok 2 ya, tentang apa ini? Dapat masalah apa? Tawuran pelajar ya, tawuran pelajar. Ada kesulitan? Ada apa? Solusi ya, solusinya sudah dibuat belum? Ini kelihatan belum disusun, ini belum dicari ya. Solusinya silakan, solusi dari untuk ya terhindar ataupun apa ini? Tawuran pelajar ya. Solusi bagaimana agar tidak terjadi tawuran pelajar. Silakan boleh lihat
bahan ajarnya, buku paket ataupun bisa mengakses internet ya kalau mengalami kesulitan ya terkait solusinya. Silakan sesuaikan ya. Oke. Kelompok 3 ada kesulitan? Bapak lihat boleh LKPD-nya sudah sampai mana? Oh, nomor 4 ya. Ini sudah mau selesai terkait pelanggaran lalu lintas. Ya, betul, ini sudah dikaitkan ya dengan materi. Tinggal ini tambahkan ya hukumannya. Misalkan hukuman bagi para pelanggar lalu lintas apa ya. Nah, Bapak lihat semua kelompok sudah selesai ya mengerjakan LKPD-nya. Nah, sekarang saatnya kita presentasi ya. Bapak awali untuk presentasi yang pertama dari kelompok 1 ya, silakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Silakan. Kepada kelompok 1 silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Satu masalah yang ditemukan dalam video, siswa SMP di Kota Bandung menjadi korban bullying atau perundungan oleh sejumlah temannya sendiri. Dalam video tersebut, seorang siswa yang mengenakan baju olahraga dipasangi helm berwarna merah oleh siswa lainnya. Lalu siswa itu ditendang kepalanya hingga nyaris pingsan. Menyebabkan masalah yang terlihat di tempat dalam video bisa terjadi karena beberapa faktor, diantaranya anak dengan kontrol dari rentakan faktor keluarga yang tidak harmonis. Solusi permasalahan untuk mengatasi bullying yaitu dengan melakukan pencegahan secara menyeluruh melalui sang anak, keluarga, sekolah, hingga lingkungan masyarakat. Pencegahan melalui anak bisa dilakukan dengan cara memberikan pengetahuan tentang bullying dan pastikan anak mampu melawan tindakan bullying jika terjadi kepadanya. Pencegahan melalui sekolah bisa diterapkan dengan komunikasi efektif antar guru dan peserta didik, dapat menyediakan bantuan kepada peserta didik yang menjadi korban bullying. Kaitan permasalahan dengan materi yaitu tindakan bullying atau perundang merupakan tindakan yang tidak mencerminkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahkan hukuman bagi pelaku bullying dapat diancam dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun. Segitu saja hasil diskusi kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan, ada yang ditanyakan pada kelompok 1 ya. Rifka. Saya Rifka dari kelompok 2. Izin bertanya. Menurut kelompok 1, apa yang harus dilakukan agar kita tidak menjadi korban bullying? Ya, itu pertanyaannya ya. Bagaimana agar kita tidak menjadi korban bullying? Silakan kepada kelompok 1 untuk bisa menjawab ya, silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut kelompok kami ada beberapa pencegahan agar kita tidak menjadi korban bullying, di antaranya yaitu 1. Jadilah sosok yang sopan, karena banyak orang yang menjadi korban bullying karena dia tidak bisa bersikap baik kepada orang lain. 2. Ikut bersosialisasi dengan teman yang lain. 3. Dan jangan menunjukkan sisi lemah kita. Ya, itu ya jawaban dari kelompok 1. Rifka, bagaimana? Ya, sudah ya. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada ya. Silakan kelompok 1 boleh ditutup. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya, yang sudah bagus. Ya, kelompok 1 sudah bagus ya mempresentasikan hasil dari diskusinya dan hasil telaahnya. Nah, betul ya tadi apa yang dikatakan oleh kelompok 1. Bagaimana agar kita terhindar dari bullying ya, atau tidak menjadi korban bullying ya, tentunya kita harus melawan ya, tidak boleh jadi orang lemah. Terus juga ketika ada teman kalian yang kena bullying, jangan malah mendukung ya, tapi harus membantu teman ya yang terkena bullying ya. Karena sekarang itu di sekolah khususnya banyak terjadi ya ini terkait bullying ya. Mungkin salah satu dari kalian mungkin di sini ada yang menjadi korban bullying ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita lanjutkan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kami. Masalah yang ditemukan dalam video. 2 kelompok pelajar dari 2 SMK di Kabupaten Cirebon saling serang menggunakan senjata tajam. Akibat 2 pelajar kritis terkena bacokan dan sabetan tajam di bagian kepala dan punggung. Aksi ini berawal saling ejek di konten media sosial sehingga kedua kelompok pelajar ini bersepakat untuk tawuran. 2. Penyebab masalah yang ditemukan dalam video. Penyebab aksi tawuran tersebut berawal dari saling ejek di konten media sosial. Dan menurut kelompok kami secara umum faktor penyebab tawuran antar sekolah yaitu sebagai berikut. 1. Mengalami krisis identitas. 2. Tidak mampu menyesuaikan diri. 3. Pengawasan orang tua tidak memadai. 4. Tekanan teman sebaya. 5. Komunitas dan lingkungan. 3. Solusi permasalahan. Menurut kelompok kami, cara mengatasi tawuran antar pelajar. 1. Pihak pemerintah melalui Dinas Pendidikan menerapkan berbagai kebijakan yang dapat mengakomodasi penanganan secara keseluruhan. 2. Pihak sekolah melalui guru BK dibantu elemen sekolah lainnya bekerja sama dengan orang tua. 3. Orang tua diharapkan dapat memberikan perhatian dan motivasi kepada anaknya. 4. Kaitan permasalahan dengan materi. Aksi tawuran pelajar tentu tidak mencerminkan sikap sesuai peraturan perundang-undangan terhadap pelaku tawuran. Diancam hukuman penjara paling lama 2 tahun 8 bulan apabila mengakibatkan luka berat. Sementara itu lanjut dia apabila perkelahian atau tawuran mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Diancam pidana penjara maksimal 4 tahun. Silahkan, ada yang ingin ditanyakan? Ya silakan, ada yang bertanya. Ya, Rera ya. Saya Rera dari kelompok 3 izin bertanya. Apa dampak yang ditimbulkan dari tawuran pelajar? Ya, dampak dari tawuran pelajar apa itu ya? Silakan kepada kelompok 2 untuk menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut kelompok kami, dampak yang ditimbulkan dari tawuran pelajar yaitu akan menimbulkan korban luka bahkan korban jiwa. Fasilitas umum akan rusak, mencoreng nama baik sekolah, merugikan diri sendiri dan keluarga. Nah itu ya dampak dari tawuran pelajar ya. Silakan, ada yang tanyakan lagi? Tidak ada? Ya silakan, boleh ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2 ya yang sudah bagus mempresentasikan hasil diskusinya ya. Bapak akan menanggapi ya pertanyaan dari Rera ya, itu dari kelompok 2 sudah betul ya. Dampak dari tawuran pelajar itu tadi sudah disebutkan oleh kelompok 2 ya, banyak ternyata, termasuk tadi rusaknya fasilitas umum. Coba kalian lihat yang tawuran, pasti banyak yang dirusak ya. Nama baik sekolah tercoreng, terus nama baik keluarga juga pasti akan tercoreng juga kalau kalian terlibat dalam tawuran pelajar. Makanya hindari tawuran pelajar ya, apapun bentuknya seperti itu. Semua kelompok sudah menampilkan hasil presentasinya masing-masing ya. Bapak nilai semuanya sudah bagus ya, dari hasil jawabannya juga sudah betul ya semuanya. Dari segi keaktifan juga Bapak nilai semuanya aktif ya. Dari bertanya juga tadi Bapak bertanya terus berkeliling juga, semua kelompok bagus ya. Cuman Bapak akan memilih ya satu kelompok yang emang terbaik ya, di antara yang baik-baik semua nih, dari kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Dari 4 kelompok yang sudah menampilkan presentasi terus tadi diskusi ya, Bapak memilih kelompok
satu ya sebagai kelompok yang terbaik dari kelompok yang lain, walaupun semua kelompok dari kelompok 2, 3, 4 itu sudah melakukan yang terbaik. Tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Oke. Nah, sekarang sudah sampai kepada tahap kesimpulan ya. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Naira ya, silakan Naira. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naira dari kelompok 1. Saya akan memberikan kesimpulan tentang pembelajaran hari ini. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembelajaran hari ini yaitu bahwa sebagai warga negara yang baik kita harus menampilkan sikap sesuai peraturan perundang-undangan dengan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan seperti melakukan bullying terhadap teman, ikut tawuran pelajar, melanggar lalu lintas ataupun ikut geng motor. Hal-hal tersebut harus kita hindari, terlebih kita sebagai generasi muda penerus. Ya, beri tepuk tangan untuk Naira ya. Ya, sudah bagus ya apa yang disimpulkan oleh Naira tadi. Wah, betul ya, kita sebagai warga negara harus menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan harus menjauhi hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tadi salah satu contohnya nih, tadi bullying, terus tawuran pelajar, terus melanggar lalu lintas, terus ini ya mengikuti geng motor. Nah, hal-hal tersebut tentunya itu melanggar atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka dari itu kita sebagai pelajar khususnya harus menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangannya, mulai dari yang terkecil dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara. Nah, itu kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Nah, sekarang kita periksa kembali tujuan pembelajaran hari ini, apakah sudah dibelajarkan atau belum ya. Nah, kita lihat dari poin 1, peserta didik dapat mensyukuri ya. Poin 2 sudah ya, sudah kita belajarkan. Poin 3 juga sudah ya, terkait menjelaskan sikap sesuai peraturan perundang-undangan. Poin yang keempat, peserta didik dapat menelaah sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini sudah dibelajarkan tadi. Terus mampu menyajikan hasil penjelasan sikap sesuai dengan perundang-undangan. Terus yang terakhir, menelaah hasil sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangannya. Jadi kesimpulannya, tujuan pembelajaran hari ini kita sudah belajarkan ya, seperti itu. Nah, sekarang silakan buka kembali HP-nya, kita akan mengadakan post test. Oke ya. Ya, silakan masukkan kode gamenya 290. Ya, post testnya kita akan mulai sekarang. Silakan dikerjakan. Ya, kita lihat hasil dari post testnya. Bapak ngambil satu ya. Ya, ini adalah 3 besar untuk post test. Yang ketiga Naira, yang kedua Bayu, dan yang pertama Petra. Ya, tepuk tangan untuk 3 orang tersebut ya. Setelah kalian melakukan post test, sekarang Bapak ingin bertanya ke kalian ya. Ada yang mau mengungkapkan refleksinya untuk pembelajaran hari ini tidak? Ya, Lang Dimas, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, pembelajaran hari ini menyenangkan, tidak membosankan, dan bermanfaat karena kita
diajak untuk mendiskusi suatu kasus tertentu yang ada di masyarakat dan memecahkan secara berkelompok. Ya, itu ya refleksi dari Elang Dimas ya. Terima kasih ya. Beri tepuk tangan untuk Elang Dimas ya yang berani mengungkapkan refleksi pembelajaran hari ini. Nah, Bapak ingin bertanya kepada kalian semua, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Ya, bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Ya, itu ya. Untuk pembelajaran hari ini kita sudah selesai dan ini untuk minggu depan silakan persiapan untuk penilaian akhir semester ya. Nah, karena minggu depan kalian sudah memasuki penilaian akhir semester ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita sudah selesai ya. Kita silakan dirapikan dulu. Untuk ketua kelas silakan mimpin doa untuk pulang ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan boleh pulang ya. Hati-hati di jalan dan terima kasih.